Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Syarhul Balaghah. Ini pertemuan ketiga. Kita masih di Muqaddimah fil Fasohah wal Balaghah. Kemarin kita sudah ambil makna fasohah. Fasohah itu ada dalam al-kalimah. Dan kita sudah ambil kemarin bahwa kata dianggap fasih kalau tidak tenafur hurufnya, tidak menyelisih kias, tidak gharib. Di hari ini kita masuk di fasohatu al-kalam. Karena namanya fasohah itu kan fasoh pada kalam, fasoh pada al-kalimah, dan nanti ada fasohah pada al-mutakallim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa alihi wa ba'd. Qala al-muallifuna rahimahumullah wa fasahatul kalami salamatuhu min tanafuril kalimatil mujtami'atan wa min dha'fit ta'lifi wa min at-ta'kidi ma'a fasahati kalimatihi. Qala Syekh Ibnu al-Utsaimin rahimahullah awalan labudda min fasahatil kalimati thumma yushtaratu fil kalami aidan ma'a dhalika alla yakuna mutanafirul kalimati wala du'ifat ta'lifi wala mu'aqqadan. Kata beliau fasohatul kalam. Dan fasohah, fasih kalamnya. Itu susunan kalimatnya. Kalau kemarin katanya harus kata yang fasih. Kalau ini susunan katanya. Kalimatnya harus fasih. Apa maksudnya itu? Kalimat yang fasih. Kalau kemarin kata yang fasih sudah. Kalau kalimat yang fasih apa? Salamatuhu min tanafuril kalimati mujtami'atan. Sama juga. Selamat dari tanafur kata-katanya ketika tersusun. Walaupun kata-kata yang dipakai itu adalah kata-kata yang fasih kalau perkatanya. Tapi ketika tersusun juga harus selamat dari tanafur. Harus selamat dari tanafur hurufnya. Ketika tersusun. Nanti ada contohnya. Wa min dha'fit ta'alif. Dan selamat dari kelemahan susunan. Yaitu harus sesuai dengan aturan bahasa nahwu dalam menyusunnya. Tidak boleh susunannya itu menyelisih susunan nahwu. Wa minat ta'akid. Dan harus juga selamat dari ta'akid. Ta'akid itu kesamaran makna. Harus maknanya jelas yang diucapkan. Nah, ta'akid itu tertutup. Iya, dari kata aqoda, terikat. Tidak bisa dipahami maknanya kecuali setelah dapat apa? Syarah. Tidak, kalimat yang fasih adalah kalimat yang kalau diucapkan orang langsung paham. Dipahami ini kan? Iya, ini juga nanti dianggap fasih. Bahkan ini disebutkan dalam seluruh bahasa, bukan hanya dalam bahasa Arab. Dalam seluruh bahasa penyampaian dalam menyusun kalimat, harus kalimatnya fasih susunannya. Dalam artian tidak tertutup. Misalnya sekarang banyak orang yang menggunakan kalimat-kalimat yang modern, misalnya yang kelihatan apa? Ilmiah, tapi orang tidak paham apa yang dia ucapkan. Itu tidak fasih. Walaupun kitanya gaya sekali mengucapkannya, tapi tidak fasih. Dianggap tidak fasih oleh dalam ilmu penyampaian dikarenakan orang tidak paham apa yang kita ngomong. Orang tidak paham apa yang kita bicarakan. Jadi kalimatnya itu harus fasih. Fasih dalam artian huruf-hurufnya tidak sulit diucapkan ketika tersusun dalam kalimat itu. Seperti nanti ada contohnya sebentar di tanafur itu.
dan harus tidak boleh lemah susunannya dan tidak boleh tertutup maknanya. Ya, ma'afasahati kalimatihi, bersamaan dengan fasih kata-kata yang dipakai di situ. Jadi kalimat kata-katanya harus fasih, tapi huruf tidak boleh tanafur, tidak boleh dha'f ta'lifnya, tidak boleh ta'kid. Yang pertama kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin, labudda min fasahatil kalimah. Itu kan sudah kemarin. Harus kata-katanya fasih. Tsumma yushtaratu fil kalam aidha. Kemudian disyaratkan dalam kalam juga, ma'adzalika, bersamaan dengan hal tersebut, an la yakuna mutanafirul kalimati. Tidak boleh kata-kata kalimat-kalimatnya yang dipakai kata-katanya itu tidak boleh tanafur, wala dhaif ta'lif, tidak boleh lemah susunannya, wala muaqqada, tidak boleh tertutup samar maknanya. Sekarang beliau akan jelaskan apa itu tanafur dalam kalam, apa itu dha'fut ta'lif, apa itu muaqqada. Kata beliau, qala al-muallifuna fattanafuru wasfun fil kalami yujibu thiqalahu 'ala lisani wa usra nutqi bihi nahwa fi raf'il arshil sya'ri mithluka yasra'u. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah qawluhu fi raf'il arshi ila akhir kalimatul arshi wahdaha laisa fiha syai'un wa kadzalika kalimatus syar'i laisa fiha syai'un wa kadzalika wa kalimatu yashra' aidan laisa fiha syai'un lakin ijtama'al kalimati ila jiwari ba'daha sara yuthqilun nutqu falaysa saliman min tanafuril kalimati idzan laisa hadha balighun aw fasihan kadzalika aidan mithluhu qala al muallifuna wa laysa qurba qabri harbin qabru. Qala Ibnu Utsaimin kadzalika aidan mithluhu wa qabru harbin bimakanin qafrin wa laysa qurba qabri harbin qabru. Fa fi hadzal baiti tanafurun li'annaka law raja'ta ila qurbi wahdaha falan tajida fiha syai'an wa kadzalika harb laysa fiha syai'un wa qabr aidan laysa fiha syai'un lakin 'inda ijtima'il kalimati tasiru mutanafiratan ay innahu 'alal ladzina yantiqu biha imma an yatawakhkhal hadru wa illa akhtau. Na'am, hadzal jumlatu wa laysa qurba qabri harbi qabru la yastati'ul insanu an ya'tiya biha bisur'ah. Idzan laisa hadza bifasihin li'annahu mutanafirul kalimati. Baik. Kata beliau, tanafur itu adalah wasfun fil kalam. Ini seperti berulang ya, tapi kemarin kan kalimah. Ini kalam. Tanafur itu sifat dalam kalam yang mengharuskan berat di atas ucapan, berat di lisan untuk mengucapkannya. Wa usrun nutqi bihi, sulit mengucapkan dengannya. Nah, contoh fi raf'i arsy syar'i mitluka yasra'u. Raf'i arsy syar'i mitluka yasra'u. Raf'i'a. Ini sulit diucapkan. Apalagi yang kedua, walaisa qurba qabri harbin qabru. Iya. Ini sulit diucapkan. Qauluhu fi raf'i arsy sampai akhir. Kata arsy wahdah saja tidak ada masalah. Ini fasih katanya fasih. Laisa syai'. Tidak ada masalah. Wa kadzalika kalimatus syar. Demikian pula kata asyar laisa fihi syai'. Tidak ada masalah. Tidak ada sesuatu apapun yang sulit. Kalau sendiri. Wa kalimatu yashra'u aidan laisa fiha syai'. Kata yashra'u juga tidak ada masalah. Lakin akan tetapi ijtima'ul kalimati ila jiwari ba'diha, berkumpulnya kata-kata ini di samping
sebagiannya yang lainnya soro yuthkilu nutku, maka jadi sulit diucapkan. Iya, jadinya seperti sulit diucapkan. Falaisa saliman min tanafuril huruf, maka dia tidak selamat min tanafuril kalimat, dari tanafur saling bertentangannya atau menjauhinya karena sulit diucapkan antara kata-kata itu. Kalau kemarin hurufnya, kalau ini kata-kata itu kalau disatukan tidak bisa ketemu. Sulit, bisa tapi sulit. Idan laisa hada balegon, kalau ini tidak balik. Au fasihan, ini tidak fasih. Kadzalika aidon mitluhu, demikian pula contohnya wa qabru harbin bimakanin qabrin walaisa kurba qabrin walaisa kurba qabri harbin qabru. Diucapkan ini seperti ular lari lurus. Kalau diucapkan cepat. Ya, kalau permainannya Yusuf. Ya, dia suruh saya coba ucapkan Nabi cepat, ular lari lurus. Diulang-ulang. Ah, ini sama ini. Walaisa kurba qabri harbin qabru. Kalau diucapkan lambat bisa. Kata Syekh Ibnu Utsaimin sebentar, diucapkan dengan cepat tidak ada yang mampu mengucapkannya. Iya. Tapi hadzal bait tanafur. Dalam bait ini ada tanafur, ada saling menjauhi, saling lari antara hurufnya, artinya tidak bisa ketemu, susah untuk dihubungkan antar katanya, bukan antara hurufnya. Lianna kalau roja'ta ila kurb, karena kalau antum kembali kepada kurb saja, wahdah saja, falan tajida fiha syai'an, kamu tidak dapat apa-apa. Artinya tidak ada masalah kalau antum ucapkan kurb, tidak ada masalah. Wa kadzalika harb, demikian pula kata harb, laisa fiha syai'un, tidak ada masalah juga kalau antum bilang harb. Maksudnya jadi perkata tidak ada masalah. Perkatanya tidak ada masalah. Wa qabr aidon laisa fiha syai', juga tidak ada masalah. Ini semakin jelasnya ini kitab Syekh Utsaimin beliau jelaskan dengan yang sangat jelas sekali. Iya, lakin inda jitima'il kalimati, akan tetapi ketika tatkala terkumpulnya kata-kata ini tasiru mutanafiratan, maka jadi mutanafirah. Ai maksudnya apa? Innahu alal ladzi yantiqu yuntiqu biha, yaitu bagi orang yang mengucapkan dengannya, imma ayyatawaqqal hadar. Ini yang bisa dilakukan. Terkadang dia harus yatawaqqal hadar, harus sangat berhati-hati. Harus sangat berhati-hati dalam mengucapkannya. Wa illa, kalau tidak, aktoa, dia akan salah. Kalau dia tidak meningkatkan kehati-hatiannya, maka aktoa, dia akan jatuh dalam kesalahan dalam mengucapkan kalimat ini. Naam, betul hadhil jumlah kalimat ini, walaisa kurba qabri harbin qabru la yastati'ul insan, seorang tidak mampu ayati biha bisur'ah, untuk mengucapkannya dengan cepat. Paham kan? Untuk mengucapkannya dengan cepat. Idan laisa hada bifasih. Kalau begitu ini tidak fasih. Pilih kalimat yang mudah. Jangan sengaja menyiksa orang. Ya, ini pilih kalimat yang mudah. Li'annahu mutanafirul kalimat. Kan ini mutanafir, kata-kata yang dipakai. Terus? ثم قال الشيخ رحمه الله ومن ذلك أيضا قول الشاعر وازور من كان له زائر وعافى عافي العرف عرفانه. Sama. Tadi qaf, ini ain. Itu di bait yang kedua. Wa'afa afil urfi irfanah. Iya. Nah, bait yang kedua. Terus? في هذا البيت تنافر في الكلمات ليس في قوله وزور من كان له زائر لكن في قوله وعافى عافي العرف عرفانه. Itu bait yang kedua. قال المؤلفون رحمهم الله
Tunggu, kata beliau, di antara juga hal itu adalah perkataannya penyair, yaitu tambahan contoh dari Syekh Ibnu Utsaimin. Wadzwarra man kana lahu zairu wa'afa'a fil arfi irfanahu. Bait ini juga tanafur kalimatnya, kata-kata yang dipakai. Tidak ada pada ucapan wadzwarra man kana lahu zairu, bukan di situ. Lakin fi qaulihi, akan tetapi pada ucapannya wa'afa'a fil arfi irfanahu. Ini coba ucapkan fal diwai. Bait yang kedua. Kasih cepat. Baik, kan yang dimaukan kasih cepat. Kalau kasih lambat, hati-hati namanya itu. Karena kalau tidak hati-hati begitu pasti salah. Itu maksudnya tidak pasti. Ya, jadi orang harus yatawaqqa al-hadar. Harus dia sangat berhati-hati dalam mengucapkannya. Kalau tidak, pasti salah. Kalau tidak, pasti salah. Ini tambahan contoh dari Syekh, Masya Allah. Untuk kalimat yang tidak fasih yang dipakai. Berikutnya. Qala al-muallifuna rahimahumullah. Karimun mata amdahu wal wara ma'i wa idha ma lumtuhu wahdi. Qala Syekh rahimahullah, qala al-muallifu rahimahullah, wa mithluhu aidan qawlu syair karimun mata amdahu ila akhir wa huwa baitun qawiyyun jiddan fi sana'i 'ala al-mamduhi ay innani idza madahtuhu fal wara kulluhum yamdahunahu wa idza ma lumtuhu lam yalumhu ahadun siwai. Wa idza ma lumtuhu lam yalumhu ahadun siwai. Amma min jihatil balagati fasyahidu qawluhu mata amdahu wa fil haqiqati fil misli hadha qawlun atau qalilun wa laysa syai'un katsirun sahihun annal ha'a bijiwaril dali takadu la tadhharu wa fi kalimatihi naw'un minat tanafuri walakinnahu tanafurun yasirun bin nisbati li ghairihi. Baik. Itu contoh untuk dari muallifun yang berikutnya. Itu katanya karimun, bait ketiga ya yang dicontohkan. Karimun mata amdahu wal karimun mata amdahu wal wara ma'i wa idza ma lumtuhu wahdi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa mithluhu aidha qaulu syair. Ya, semisalnya juga adalah perkataannya penyair, karimun mata amdahu. Kata beliau, wa huwa baitun qawiyyun jiddan fi tsana'i 'alal mamduhi. Dia adalah bait yang kuat sekali dalam memuji yang dipuji. Yaitu innani idza madahtuhu, itu maksud dari bait tadi. Innani mata idza madahtuhu, yaitu bahwasanya saya jika saya memujinya, fal wara, maka manusia kulluhum seluruhnya yamdahunahu, akan memujinya. Wa idza ma lumtuhu lam yalumu ahadun siwai. Maka jika saya tidak mencelanya, maka tidak akan dicela oleh seorang pun selain saya. Ya, ini makna baitnya itu tadi. Karimun, mulia. Kapan saya memujinya? Saya memujinya, maka manusia seluruhnya yang bersamaku akan memujinya. Wa idza ma lumtuhu wahdi. Dan jika saya mencelanya, maka saya saja yang mencelanya. Ini artinya, kalau saya memuji, itu semua orang akan memuji orang itu. Dari sisi makna kuat sekali dalam memuji. Tetapi amma min jihatil balaghah, adapun dari sisi penilaian ahli kefasihan, ahli balaghah, fasyahid qauluhu mata amdahu, itu kata ha
setelah dal, kemudian setelahnya ha. Itu kan agak sulit. Amdahu, amdahu. Wa fil haqiqati fi mithli hada qalilun. Pada hakikatnya yang semisal dengan ini ya ringan. Walaysa fi syai'un katsir, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sulit. Sahihun benar, annal ha bijiwarid dal. Betul bahwa ha ketika di sampingnya dal takadu la tadhar, hampir tidak nampak haknya. Tamdahu, ya kan? Hampir ha tidak nampak ketika tersusun. Tamdahu, tamdahu, hampir tidak kelihatan haknya. Iya. Wa fi kalimatihi nau'un minat tanafur, berarti dalam kalimatnya ada sedikit dari tanafur. Walakinahu tanafur yasir, akan tetapi ini ringan. Iya, tanafurnya binisbati li ghairihi, kalau dilihat dari syair-syair sebelumnya tadi. Iya, ini lebih ringan lah daripada yang sebelumnya tadi, daripada bait syair yang disebutkan sebelumnya. Kemudian itu namanya tanafur dalam kalam. Nah, sekarang dha'f at-ta'lif. Qala al-muallifuna rahimahumullah wa dha'fu at-ta'lifi kaunul kalami ghairu jarin ala al-qununin nahwiyil masyhuri kal idmari qabla adh-dhikri lafdhun wa rutbatan. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, qauluhu dha'fu at-ta'lifi ma'nahu an yu'allifal kalamu An yu'allaf. Ma'nahu an yu'allafal kalamu ala ghairu masyhuri fil lughatil arabiyyati mithlul idmari qabla dzikri lafdhun wa rutbatan fal ma'rufu annahu la budda an yakuna lid-dhamiri marji'un mutaqaddimun imma lafdhun wa imma rutbatan wa imma lafdhun wa rutbatan. Famathalan qauluhu subhanahu wa ta'ala wa idh bitala Ibrahima rabbuhu fad-dhamiru fihi raji'un ala mutaqaddimin lafdhun la rutbatan. Amma qawlu ta'ala fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fad-dhamiru a'idun ala mutaqaddimin lafdhun wa rutbatan. Wa rutbatan ay innal fa'ila mutaqaddimun. Fal muhimu annal asla fid dhamiri an ya'uda ala mutaqaddimin lafdhun aw rutbatan aw lafdhun wa rutbatan. Amma idza 'ada ad-dhamiru ila mutaakhirin lafdhun wa rutbatan fahadha laysa bifasihin li'annahu ala ghairil qawa'idil masyhurati. Baik. Masya Allah. Kata beliau wa dha'fu ta'lif. Dha'f ta'lif, lemah susunannya. Maksudnya gimana itu? Yaitu kata beliau kaunul kalami ghairu jarin alal qanunin nahwi al masyhur. Itu keberadaan kalimat yang dipakai itu tidak berjalan di atas aturan nahwu yang terkenal. Seperti apa misalnya? Seperti kal idmar qabla dzikir. Contoh yang lemah ini maksudnya. Contoh yang lemah susunannya ini. Seperti membuat dhamir sebelum menyebutkan lafaz dan kedudukannya. Sebelum lafaz dan kedudukannya. Kan ada 4 susunan lafaz kan. Kalau dilihat bersama dhamir. Ada dhamir kembali ke depannya, ke sebelumnya. Lafaz dan kedudukannya. Ada kembali ke sebelumnya. Lafaz tapi tidak kedudukannya. Ada kembali ke sebelumnya. Ya, kedudukan tidak lafadznya. Dan ada kembali ke sebelumnya. Ya, ada yang kembali ke sebelumnya tapi tidak lafaz, tidak pula kedudukannya. Nah, ini yang keempat. Nah, ini yang lemah ini. Dia berikan dhamir tapi sebelum lafaz dan sebelum kedudukannya. Paham kan? Nah, ini lemah susunan seperti ini. Dicontoh nanti baru akan lebih jelas. Insya Allah di bait syair yang belum sebutkan. Iya. Qauluhu perkataannya dha'f ta'lif maknahu artinya ayu allaf, yaitu disusun. Al-kalamu kalimat, disusun kalimat ala ghairil masyhur, di atas yang tidak
terkenal fil lughatil arabiyyah dalam bahasa Arab. Seperti beliau contohkan mitlul idmar qabla dzikri lafdhan wa rutbah. Akan ada contohnya nanti, sebenarnya contoh baru lebih jelas. Itu di bait syair yang disebutkan di atas. Di matan. Seperti diberikan domir sebelum disebutkan lafaz dan kedudukannya. Nanti contohnya ada di atas. Fal ma'ruf yang dikenal itu annahu la budda ayyakuna li domir marji'un. Yang terkenalnya adalah harus bagi domir itu marji', tempat kembalinya mutaqaddim, yang di depan. Paham ini? Kan namanya domir. Ketika kita kasih domir berarti ada kembalinya sebelumnya, kan begitu? Iya, harus. Imma lafdhan, apakah karena lafadznya di depan? Wa imma rutbatan, atau karena memang kedudukannya di depan, walaupun lafadznya di belakang, tapi kedudukannya di depan. Ini yang belum katakan wa imma lafdhan wa rutbata, atau karena memang lafadznya di depan dan kedudukannya sudah di depan. Ini tiga. Tiga ini boleh. Tiga ini apa? Boleh kembalinya domir. Karena lafadznya di depan, walaupun kedudukannya di belakang. Karena kedudukannya di depan, walaupun lafadznya di belakang. Karena lafadz dan kedudukannya ada di depan. Ini boleh. Tiga ini boleh. Yang tidak boleh itu tadi yang satu. Yang disebutkan sebelumnya. Lafadz dan kedudukannya tidak berada di depan. Paham ini kan? Itu tidak boleh. Kembalinya domir ada 4. Saya sudah pernah jelaskan. Tuliskan waktu di Mutammimah. Di Qoturna ada juga. Pernah kemarin. Iya. Sebelumnya. Kata beliau. Pamathalan, contoh. Ini contoh yang tidak lemah dulu. Misalnya qaulu subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh batala Ibrahima rabbuhu. Hu kembali ke siapa? Ibrahim. Ini Ibrahim. Rutbanya di mana? Rutbanya itu kan setelah rabbuhu seharusnya. Kan seharusnya ini kalimatnya. Wa idh batala rabbuhu Ibrahim, kan begitu maksudnya fi'il fa'il baru maf'ulun bi. Tapi boleh ini kembali domir ke Ibrahim. Kenapa? Karena lafadznya itu di situ. Walaupun rutbanya bukan di situ. Secara kedudukan bukan di situ. Tapi secara lafadz ada di situ. Boleh. Ini boleh. Ini fasih. Iya. Kata beliau fad domir fihi. Maka domir padanya. Roji'un kembali ala mutaqaddimin lafdan la rutbata. Di atas apa yang berada di depan lafadznya tapi bukan kedudukannya. Karena kedudukannya Ibrahim bukan di situ. Karena maf'ulun bih. Asas susunannya itu fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Paham ini? Sekarang dia balik. Tidak ada masalah. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah ta'ala. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Kalau ini susunannya talaqqa fi'il, Adamu fa'il. Cocok di situ? Cocok. Kalau ini lebih kuat. Iya. Rabbihi, hi-nya kembali ke mana? Adam. Pas fat dhamir a'id ala mutaqaddim lafdhan wa rutbah. Ini contoh. Domir kembali ke yang ada di depannya, secara lafadznya di depan, secara kedudukan i'rab juga di depan. Ini yang paling kuat. Ainal fa'il mutaqaddim, yaitu fa'ilnya itu di depan. Lafadz dan kedudukannya kan? Iya. Ini yang kedua. Fal muhim, al muhim anal asla, bahasanya asalnya itu fit domir, pada domir ayya'udda ala mutaqaddim lafdhan, 1, au rutbatan 2, au lafdhan wa rutbatan 3. Ini boleh. 3 ini boleh, 3 ini fasih. Iya. Amma idza adat domir, adapun jika domirnya kembali ila mutaakhir lafdhan wa rutbah, kepada yang diakhirkan lafaz dan kedudukannya, fahada laisa bifasih, ini tidak fasih. Kenapa? Li'annahu ala ghairil qawaidil masyhura, karena di atas kaidah yang tidak masyhur. Nah,
contoh baru akan jelas. Lihat contohnya. Qala al-muallifuna rahimahullah fi qawlihi jaza banuhu abal ghailani an kibarin wa husni fi'lin kama yujza sinimmaru. Qala Syekh Ibnu Utsaimin wa minhu qawlu syair jaza banuhu abal ghailani ila akhir. Ad-dhamiru fi banuhu a'idun ala abil ghailani wa abul ghailani mutaakhirun lafdun wa rutbatan. Lafdun kama fil mithali wa rutbatan li'annahu maf'ulun bihi wal maf'ulu bihi mutaakhirun 'anil fa'ili fahuna ada dhamiru ala mutaakhirin lafdun wa rutbatan wa yajibu an nantabiha ilal maqsudi bikalimatil masyhur walau kana al kalamu ghairu jarin 'alal qanunil nahwil muttafaqi alaih famithlu hadza la yasihu aslan fala yuqal innahu kalamun ghairu fasihin bal yuqalu huwa kalamun ghairu sahihin misaluhu mislu ma law qala qailun qama zaidan fa hadha ghairu jarin ala hadzal qanuni li'anna al qanuna birraf'i raf'u zaidin lakin hal hadzal qanunu mujma'un alaihi aw mukhtalafun fihi? Al jawab hadza mujma'un alaihi. Fa idzan hadzal kalamu yu'addu kalaman fasidan fala yuqalu innahu kalamun ghairu fasihin bal yuqalu innahu kalamun fasidun fa huwa tarkibun la tujizuhul lughatu bi ay halin minal ahwali. Baik. Kata beliau, jazza banuhu abal ghailani an kibarin wa husni fi'lin kama yujza sinimmaru. Perhatikan ini kalimat. Jazza fi'il madi banu fa'il abal ghailan maf'ulun bih. Banuhu. Hu-nya itu. Kembali ke mana? Kan itu pertanyaannya. Kembali ke abal ghailan. Abal ghailan, lafadznya di mana? Kan setelahnya. Kan begitu. Kedudukannya juga di mana? Setelahnya. Ini tidak boleh. Ini hanya boleh dalam bab tanazu. Itu pun harus rofa. Paham ini? Di bab tanazu kan? Bab tanazu boleh itu pun harus apa? Rofa. Adapun nasab tidak dikasih. Kan begitu? Jer kan tidak dikasih. Ini salah. Ini tidak fasih. Karena kembalinya domirnya itu. Kembalinya domirnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, jaza banu abal ghailan ila akhir. Ad-domir fi banu. Domir pada kata banu. A'id ala abil ghailan. Kembali ke abul ghailan. Kembali kepada abul ghailan. Wa abul ghailan itu mutaakhirun lafdun wa rutbah. Aido. Lafdun wa rutbah. Itu abul ghailan diakhirkan lafadznya karena maf'ulun bih, demikian pula kedudukannya. Lafdon kama fil mithal. Lafdon sebagaimana dicontoh, warutbatan. Adapun rutbahnya li'annahu maf'ul bih. Kan dia maf'ulun bih, kedudukannya memang setelah fa'il. Kan begitu. Coba dibalik contohnya jaza abul ghailan, jaza abal ghailan banu. Boleh enggak itu? Boleh. Cuma ini enggak boleh seperti ini, yang ini. Enggak boleh. Iya. Wal maf'ul bihi mutaakhirun anil fa'il. Maf'ulun bihi kan memang diakhirkan dari fa'il. Fi'il fa'il maf'ulun bihi. Fahuna adat domir. Maka di sini kembali domir ala mutaakhir lafdhan wa rutbah. Kepada yang diakhirkan lafad dan rutbahnya. Kemudian beliau ingatkan wajib bagi kita untuk memperhatikan maksud dari kata masyhur. Kalau kalamnya memang tidak berjalan di atas konun aturan nahwu yang disepakati atasnya, ya seperti ini memang asalnya tidak sah. Bukan lagi kita tidak bilang kalau memang tidak berjalan di atas aturan nahwu yang disepakati. Kalau tadi kan belum bilang yang masyhur. Yang masyhurnya itu domir kembali ke sebelumnya. Artinya kalau kembali ke setelahnya lafaz dan rutbah ini katanya tidak fasih. Tidak fasih. Itu belum bilang masyhur.
yang terkenal. Berarti ada sedikit perselisihan akan boleh atau tidaknya, kan begitu. Karena masih boleh di bab yang lain. Tapi berarti kalau disepakati memang tidak berjalan di atas kaidah nahwu yang disepakati, ini memang tidak sah asalnya. Tidak dikatakan innahu kalamun ghairu fasih. Kalau tidak berjalan memang di atas kaidah yang disepakati, tidak dikatakan tidak fasih. Bahkan dikatakan ini kalam tidak benar. Kalamnya tidak benar, tidak sahih. Seperti kalau ada orang bilang, koma Zaidan. Antum bilang apa ini? Kalau ada orang bilang, koma Zaidan. Nah, antum bilang tidak fasih atau tidak benar? Tidak benar kalau ini. Bukan tidak fasih. Iya, karena dia menasab fa'in. Ini tidak berjalan di atas konun, aturan. Karena aturan ropa, yaitu ropa Zaid. Akan tetapi apakah konun ini disepakati atau diperselisihkan? Jawabannya ini disepakati. Kalau begitu kalam ini dianggap fasid. Dianggap salah karena disepakati ini salah. Tidak dikatakan kalam ghairu fasih. Bahkan dikatakan ini kalam fasid. Kalimat yang rusak. Bukan lagi tidak fasih. Maka dia susunan yang tidak dibolehkan oleh ahli bahasa bi'ayyi halin minal ahwal, di keadaan apapun. Beda kalau tadi jazabanuhu abal ghailan, kan itu dibolehkan dalam satu keadaan misalnya tanazu atau apa yang mereka sebutkan dalam nahwu. Berikutnya Tsumma qala Syekh rahimahullah amma 'audu dhamiri ala mutaakhirin lafdhan wa rutbatan ففي هذا خلاف هل هو جائز أم لا فلذلك كان عود الضمير إلى متأخر لفظ ورتبة يجعل الكلام غير فصيح لأنه غير جار على القانون مشهور ومعنى جزبنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل أي إذا كبر وتقدمت به سن مع إحسانه إلى أبنائه فإنه يسأل الله أن يجزيه كما يجزى سنمار وسنمار هذا يقولون إنه قد بنى بيتا لأحد ملوك الحيرات قصرا عظيما ملوك الحيرات. Tidak ditanwin. Wasinimaru hadha yaquluna innahu qad bana baitan li ahadi mulukil hirati qasran 'aziman fakhman falamma bana hadzal qasr al-'azima wa ujiba an-nasu bihi qala al-maliku hadha in baqiya fasayubni li ghairi qasran mithlahu wa rubbama ahsanu minhu fa amara al-maliku sinimaro an yas'ada ila sathil qasri falamma su'ada alqahu min sathi famata. Ini yang dia minta. Nah, ini sedikit cerita tentang kenapa ini bait ini dikatakan. Makna jazabanuhu abal ghailan, anak-anak. Oh, ada setelahnya. Adapun kembalinya domir kepada yang mutaakhir lafdhan wa rutbah, kembalinya domir kepada yang diakhirkan lafaz dan rutbahnya, maka ini ada khilaf. Paham kan? Ada khilaf. Ini kalau susunannya sudah tepat, mansub, marfu, kemudian masalah domir saja kembali, ini ada khilafnya, tidak disepakati. Kalau tadi itu disepakati rusak. Apakah dia boleh atau tidak? Oleh karena itu kembalinya domir kepada yang mutaakhir lafdhan wa rutbah, ini menjadikan kalam itu tidak fasih. Tidak fasih, karena tidak berjalan di atas kaidah yang masyhur, yang terkenal. Nah, terus setelah itu makna jazabanuhu abal ghailan an kibarin wa husni fi'lin. Makna anak-anaknya Abul Ghailan membalas ketika tua dan kebaikan perbuatannya, yaitu kalau dia sudah tua, umurnya sudah jauh, bersamaan dengan perbuatan baiknya kepada anak-anaknya, sesungguhnya dia meminta kepada Allah ya agar supaya membalasnya sebagai balasan sinimar. Sinimar ini
dia seorang arsitek. Bisa juga dikatakan pemborong. Atau bisa juga dikatakan tukang. Kepala tukang. Di masanya. Dijadikan perumpamaan dengan balasan yang tidak baik. Balasan yang tidak baik. Mereka berkata dia membangun sebuah rumah untuk salah seorang raja, Hero. Sebuah qasran adiman. Ya. Istana yang besar, fakhma, cantik, indah. Tapi falamma bana hadal qasr al-azim, tatkala dia sudah membangun istana yang besar itu, u'jiban nasu bih. Orang-orang takjub terhadapnya. Orang-orang takjub terhadapnya. Maka qala al-malik, berkata raja itu yang dia bangunkan untuknya, ada in bakia, ini orang kalau akan masih tetap hidup, dia akan membangun untuk selain saya qasron mithlah, istana yang semisalnya. Rubbama ahsan min. Maka terus kadang juga akan lebih bagus dari ini. Maka fa'amarul malik Sinimar, maka raja itu memerintahkan Sinimar untuk naik ke sathil qasri, naik ke paling atas dari qasr itu. Falamma sa'ida, tatkala dia sudah naik di atas, alqahu, dia mendorongnya minas sathi, dari atas, famata, akhirnya dia pun mati. Ini balasan yang tidak baik. Sudah dibangunkan, tapi dia bunuh ujungnya. Nah, inilah dibilang tadi, ya, anak-anak Abul Ghailan membalas bapaknya seperti Sinimar. Dibalas oleh yang punya rumah. Dibalas oleh yang punya rumah. Ini perumpamaan, ya, balasan yang tidak baik, ya, terhadap orang yang telah berbuat baik. Terus dia bilang, Qala Syekh rahimahullah, fahadhar rajulu miskinun kana muhsinan jiddan wa mujtahidan ma'a hadzal maliki wa ma'a dzalika alqahu fi akhiril amri min sathil qasri alladhi banahu lahu fakana sinimmaru madrabal mithli madrobal masal. Fakana sinimmaru madrobal Masali. Fakana sinimmaru madrobal masali. Idh kana jazauhu an yurma bihi min fawqil qasri alladhi ahsanu banaihi. Wa indal awami mithlun wa indal awamil mathalun yuqaribu hadha. Yaquluna rajulun hajja min baladihi an ba'irin hatta idza raja'a ila baladihi ala hadzal ba'iri dhabahahu wa ja'alahu walimatan likudumihi minas safari fataqulul awamu jaza'u naqatil haji dhabhuha wala ba'sa fi hadha min haitsu syar'i. Rajulun rakiba ba'iran hajjan alaihi thumma raja'a wa huwa fi ghana anhu Gina. Wa huwa fi ghina anhu fadhabahahu. Baik, Masya Allah. Belum sebutkan contoh lain lagi, tapi ini tidak ada masalahnya dengan balaghah. Ini orang miskin, kasihan. Miskin itu maksudnya ucapan untuk tarahum, bukan dia orang miskin. Maksudnya ucapan kasihan. Ini orang kasihan. Dia baik sekali. Bersungguh-sungguh bersama raja itu. Tapi bersamaan dengan itu, dia melemparnya di akhir perkara dari atas qasr, istana itu. Alladzi banahulah. Yang dia bangun sendiri untuknya, untuk raja itu. Fakana sinimmaru madrobal masali. Maka sinimar ini adalah dijadikan sebagai perumpamaan. Apabila balasannya untuk dilemparkan di atas qasr yang dia telah bagus dalam membangunnya. Di orang awam, belum cerita juga,
ini sudah keluar dari balago, cuman belum cerita terkait dengan perumpamaan sinimar ini. Di awam ada juga contoh mirip dengan ini. Mereka berkata, rajulun hajja min baladih. Ada seorang lelaki, dia pergi haji dari daerahnya. Ala ba'ir, dia naiki onta. Hatta idha roja ila baladih. Dia sudah haji sampai kembali ke negerinya lagi dengan ontanya tadi. Ala hadal ba'ir. Di atas ontanya tadi, dabahah. Dia potong ontanya. Dia sembelih. Jadi dia pergi pakai ontanya sampai selamat kembali. Akhirnya dia sembelih ontanya saat pulang. Wa ja'alahu walimatan likudumihi minas safar. Dia jadikan dengan ontanya itu untuk makanan perayaan karena dia telah pulang dari safar. Fataqulul awam, orang awam berkata, balasan dari onta haji yaitu dengan disembelih. Dia bilang, tidak masalah dari sisi syariat. Seorang menaiki onta haji, kemudian kembali, kemudian tidak butuh lagi onta itu, dia sembelih. Tidak ada masalah, cuman ini dijadikan perumpamaan. Ini kasihan, onta ini sudah berbuat baik. Doa pergi, pulang, ujung-ujungnya disembelih. Maksudnya, ini balasannya. Ini contoh perumpamaan yang tidak baik. Sama dengan orang istrinya dia nikahi, punya anak, istrinya berbuat baik kepadanya. Ujung-ujungnya di masa tuanya dia talak istrinya. Maksudnya itu perumpamaan yang tidak baik. Perumpamaan yang tidak baik. Itu yang disebutkan. Secara syariat tidak ada masalah. Cuman balasannya ini seperti sinimar dibalas oleh raja tadi itu. Ini perumpamaan, ya kalau ada orang ya membalas orang yang berbuat baik kepadanya dengan balasan yang tidak baik. Dengan balasan yang tidak baik. Kemudian sudah kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Belum selesai syarahnya itu sedikit. Nanti kita lanjutkan besok baru masuk ke takkid. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.